kekayaan itu bukan pada kekayaan harta, tapi ada kekayaan jiwa. Racikan Berita 1. Om Lim, ini rame ya dalam beberapa hari ini beredar tentang mundurnya OIKN ya, atau Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, ini ada dua orang yang sangat dipercaya Jokowi itu mengejutkan ya, dia mundur dan banyak pihak akhirnya mengeluarkan pendapat, baik itu fakta maupun itu asumsi maupun itu opini yang tentang kemunduran dua orang yang saya percaya. Yang pertama itu adalah Pak Bambang, kedua itu adalah Pak Rahayu. Kita kenal bahwa Pak Rahayu itu adalah orang yang sangat hebat di lingkungan Sinarmas. Artinya dia sudah bisa berhitung bahwa pembangunan otoritas ibu kota Nusantara ini pasti akan tercapai gitu. Karena mereka jago di bidangnya dan itu tidak mengkhawatirkan bagi Jokowi untuk memilih mereka berdua. Namun apa yang terjadi dan kita nggak tahu, tiba-tiba mereka berdua mundur. Nah, dari pengamatan Om Lim, mengapa mereka berdua itu mundur? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebagai rakyat yang berdaulat, jangan kita langsung menilai pada persoalan mundurnya Bambang dan Doni ini dari OIKN-nya. Tapi kita harus kembalikan pada konteksnya bahwa dari awal kita sudah mencurigai ini adalah proyek-proyek penjajahan yang cepat dilakukan menjadi proyeknya Jokowi, kemudian secara cepat diperintahkan ke DPR untuk membuatkan undang-undang tanpa ada koreksi, kemudian hanya sedikit yang sempat mengganjal itu dari PKS dan akhirnya disahkan. Jadi kalau kita bicara masalah IKN ini, pengkhianatan kedua itu dilakukan oleh DPR yang membiarkan Jokowi memaksakan ini untuk menjadi proyek ibu kota Nusantara atau ibu kota negara. Jadi di situ yang belum clear ditolak oleh masyarakat, kemudian seolah-olah ini sudah disambut semua, sudah melihat akan mendapat modal besar dari SoftBank kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya SoftBank juga mundur mungkin setelah tahu fakta-faktanya. Kemudian juga dari Dubai, dari Arab, lama-lama mundur juga. Nah, ini yang sebenarnya sudah menjadi kalang kabut, karena ini kalau kita menduga ini kan adalah kepentingan Cina dan Indonesia dijadikan subordinasi untuk melakukan proyek ini sebagai kelanjutan. Jokowi juga nampaknya akan melaksanakan proyek-proyek obor. Nah, tapi cepat-cepat para tokoh juga melakukan kajian terhadap strategis dan kegunaan. Kalau para TNI, kalau sempat kita ikuti podcast di antara para tokoh itu, mereka ingin memaparkan secara strategis saja ya. Dilihat dari strategis keamanan, geologi, politik dan sebagainya itu tidak menguntungkan, dan itu mereka sudah melaporkan bahwa ini loh, kalau dilihat dari sisi keamanan ibu kota negara pada posisi seperti ini sangat tidak memungkinkan. Nah, sampai akhirnya kemudian diangkatlah orang-orang yang mau tidak mau konglomerat atau oligarki yang internal katakanlah dalam negeri itu dipaksakan oleh Jokowi untuk memegang bertanggung jawab terhadap pembangunan itu. Nah, tetapi sudah sekian lama tidak bergerak karena kan mereka tidak berani benar-benar mengeluarkan dana besar untuk satu proyek yang juga masih
dalam tanda tanya besar. Para konglomerat itu mereka beranggapan dengan diberi tanggung jawab untuk melakukan proyek itu akan dapat kucuran dana besar untuk membangun itu. Tetapi karena tidak ada dana, kita lihat pura-pura saja membangun, ya. Para konglomerat atau para taipan atau para oligarki itu ya cuman kayaknya bangun, tapi cuman urusan yang struktur aja pun tidak gitu loh. Sehingga kalau kemudian dari jauh-jauh dicanangkan tanggal 17 Agustus akan diresmikan, ya, akan upacara di sana ini. Ya mungkin saja dari sisi itu si Bambang dan Doni yang menjadi pimpinan dan wakil KN itu ya mungkin dia pusing juga ya. Jadi mungkin stres juga. Dilihat belakangan nampaknya ada pernyataan-pernyataan secara internal yang sudah bocor ke umum bahwa Prabowo tidak mau dia menjadi kepala negara di sana. Bahkan berkembang, ya saya di Jakarta kalau mau Gibran aja di sana. Melihat perkembangan seperti itu bukan yang sederhana. Kalau nanti rakyat sama-sama menuntut, memorosi tentang itu dan presiden ke depan itu misalnya Prabowo tidak melindungi, kan mereka akan menjadi sasaran. Mungkin karena ketakutan itu selama ini sudah dipaksa-paksa Jokowi untuk nabrak-nabrak undang-undang yang nampaknya sekarang mereka sudah menjadi kegentiran, ketakutan. Nah, mungkin itu prediksi saya mengapa mereka kemudian mengundurkan diri, walaupun kemudian dinyatakan oleh istana dalam hal ini Mensesnek ya, itu menyatakan bahwa itu mereka akan mendapat tugas baru yang lebih penting, yaitu mengkomunikasikan ini di luar negeri tentunya untuk mencari masukan-masukan itu. Nah, ini kan alasan mereka saja, tapi secara pribadi bisa kita tanya dari Bambang dan Doni itu dalam perencanaan pengunduran diri. Kembali fokus kepada IKN, terus kalau ditinggalkan oleh mereka siapa yang akan melakukan? Nah, yang kedua, tidak ada kaitannya saat itu pembiayaan itu akan mengganggu APBN. Tapi jelas apabila dipaksakan kemudian akan APBN membiayai itu. Nah, ini akan menjadi satu masalah. Apalagi banyak pengusaha-pengusaha properti mengatakan tidak mungkin membangun kota seperti itu. Kemudian dipaksakan pada waktu-waktu tertentu. Ini akan memakan waktu lebih 25 sampai 30 tahun misalnya gitu. Itu keberatan yang kedua. Yang ketiga, kelihatan sekali bahwa tidak ada dana pembangunan. Jokowi mengatakan akan menyewakan kawasan GBK dan gedung-gedung kementerian semua akan disewakan, semua akan untuk membiayai ke sana. Nah, ini kan terjadi terjadi timpang antara kebutuhan dan ketidakpunyaan dana itu. Nah, maka prediksi kita bahwa tidak mungkin, walaupun sedikit, saya ini seorang kontraktor yang bisa membaca ini, tidak mungkin membangun kawasan saja. Kita lihat misalnya kawasan kayak Serpong, itu dibangun itu sejak tahun 85-an, lama, dan itu langsung berbatasan dengan Jakarta. Baru mulai tahun 2000-an itu begitu ramai, yang itu tidak ada jarak dengan kota besar yang menjadi kota utama, yang apabila BSD didirikan atau Serpong didirikan gitu ya, itu kemudian bisa berkembang seperti sekarang ini. Jadi sudah banyak contohnya kota-kota seperti itu, baik di Malaysia atau konon di Bintan, itu dibangun dengan harapan penghuninya nanti dari Singapura, ya, kemudian dari Malaysia. Faktanya menjadi kota mati. Di Malaysia juga menjadi kota mati, ya. Kalau sudah jadi seperti itu, besar seperti itu, bagaimana untuk mendatangkan pembeli, kemudian orang yang mesti punya ada rasa kehidupan dengan lingkungan. Faktanya sekarang ini pegawai negeri, ASN ya, kemudian anggota DPR dan lain sebagainya katanya
menolak untuk dipindahkan ke sana. Jadi ini sudah mulai buram dan orang sudah mulai berani karena melihat Jokowi sudah kocar-kacir juga saya kira. Nah, jadi jangankan untuk tetap melanjutkan IKN menjadi apa itu kota yang tidak ada yang bertanggung jawab. Jangan-jangan Jokowi sendiri nanti juga akan terjadi satu masalah sebelum dia lengser di dalam berakhir pada Oktober 2024 ini. Karena sudah tidak ada yang memegangi atau menjaga kesalahan-kesalahannya. Jadi sangat rapuh sekali dan itu menurut saya mundurnya itu karena sudah tidak ada yang membackup. Begitu Pak Dul. Kalau ini tambahan lagi pertanyaan seperti ini. Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu ini kan menjadi viral dan beberapa tanggapan dari pejabat negara kita meminta ini harus diklarifikasi dan perlu ada sebuah transparansi tentang kemundurannya. Perlu nggak itu? Perlu nggak? Ya, saya kira tidak perlu, nggak perlu diklarifikasi. Seolah sangat penting amat, seolah dia punya kesalahan yang besar harus bertanggung jawab pada ini. Orang proyek itu harus proyek yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita harus mencari seolah dia pengkhianat karena ya siapa yang kuat itu. Walaupun dia gajinya konon cukup besar lah ya, mungkin 150 juta lebih dari tiap bulannya. Itu kan suatu hal yang menggiurkan ya. Yang sebenarnya siapa yang mau meninggalkan gaji seperti itu kalau tidak melihat bahayanya jauh lebih besar. Dia tahu bahwa ini tidak akan jalan. Begitu itu nanti bulan Juli orang ribut tentang apa itu pelaksanaan upacara. Untuk pelaksanaan upacara saja bisa berat. Orang mau datang dari seluruh Indonesia, orang dari Jakarta ke sana, mau menginap di mana, mau pakai pesawatnya seperti apa, orang belum siap. Negeri maju pun melihat dari proses pelaksanaan yang umum aja belum tentu siap, apalagi ini di tengah hutan yang dipaksakan untuk menutupi suatu masalah atau intinya Cina sudah harus pada waktunya memindahkan penduduk yang sudah terjadi ledakan populasi di China yang sudah mungkin 1,3 atau 1,4 miliar, dia harus menghijrahkan 200 sampai 300 juta orang. Dan yang sudah menjadi keputusan nampaknya kan sudah di Indonesia. Jadi omongan-omongan Luhut yang mengatakan akan mendatangkan petani 1 juta ke Kalimantan Tengah itu semua adalah kalang kabutnya mereka untuk bagaimana sudah berjanji pada Cina untuk memindahkan penduduk situ. Dan tentu kepentingan IKN itu tidak ada lain hanya sekedar untuk tempat tinggal. Karena setengah tahun atau setahun yang lalu brosur-brosur beredar di Malaysia, di Singapura untuk menjual perumahan di IKN itu. Ya. Dan jangankan itu, orang Jakarta sudah dapat curiga. Awalnya mungkin gedung pulau A, B, C, D, G itu itu diperuntukkan yang juga untuk masyarakat Cina yang akan dipindahkan yang sekarang sedang ribut. Ya. Jadi adanya kereta cepat yang membiayai Indonesia dengan mati-matian utang kepada Cina pun itu nanti orang curiga itu akan digunakan oleh Cina juga untuk angkutan sampai ke perumahan Meikarta yang sekarang masih mangkrak itu. Sebenarnya tidak mangkrak. Saya lihat kita itu dalam keadaan itu untuk menyiapkan problem Cina yang harus mengeksporkan manusia ke Indonesia. Itu sangat gamblang sekali. Apa susahnya? Sekarang katanya itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa susahnya membuat terminal baru lagi untuk berhenti di Meikarta? Itu semua rakyat tidak boleh menganggap sederhana. Kalau dia sudah mendatangkan katanya petani dan sebagainya, ternyata yang didatangkan tentara, ya, apalagi juga banyak isu-isu banyak senjata masuk. Mau seperti apa? Ini kan kalau menteri-menteri pertahanan TNI ya, kemudian tidak bisa menganalisa itu kemudian terjadi, kan itu akan menjadi berkhianat kepada bangsa gitu. Cobalah kita berpikir ya, kumpullah secara sukarela para tokoh untuk membicarakan keselamatan yang tidak mungkin ditimpakan kepada rezim yang memang tidak bertanggung jawab ini gitu. Saya kira itu. Mengutip omongan Om Lim tadi bahwa pengusaha-pengusaha yang mendukung IKN ini sebenarnya berpura-pura mereka itu ingin membangun IKN karena mereka sendiri tahu bahwa IKN ini tidak akan bisa
berjalan dengan sempurna. Kenapa prediksi Om dalam pendapat Om bisa seperti itu, Om? Ya, pengusaha-pengusaha oligarki ini kan pengusaha-pengusaha yang dia dari kecil berkembang kemudian dapat kekayaan dari Indonesia gitu. Dia berharap dia mendapat kan sekarang ini sudah menjadi negara korporasi ya. Negara korporasi untuk kepentingan antara pengusaha dan penguasa yang kita kenal dengan peng-peng atau penguasa ya, yang dia penguasa, pengusaha ya. Kemudian melahirkan negara-negara kapitalis. Ya, bayangkan sekarang ini semua dikapitalisasi, pendidikan, masa pariwisata, pajak dibesarin, semua itu mereka ingin mengakali rakyat untuk menjadi sapi perahan, kemudian diberikan kepada mereka. Mereka inilah yang sedang mencari-cari, misalnya kayak Agung Sedayu, ingin merekayasa masalah Rempang, ya. Kemudian menzolimin rakyat dipindahkan, mengatakan mengosongkan itu bukan penggusuran, tapi mengosongkan. Ini kan otak yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap itu. Jadi tipe-tipe pengusaha seperti inilah. Ya. Dulu seperti apa sih Boy Thohir? Dulu seperti apa sih Erick? Ya. Dulu seperti apa sih pengusaha-pengusaha yang kemudian sekarang menjadi kaya? Kan itu diperintahkan atau dibiarkan untuk merampok. Semenjak Presiden Jokowi ini korupsi makin besar-besaran. Kita lihat bagaimana kemarin kasus Jampitsus ya, mengejar para koruptor yang banyak dari oknum polisi, bukan saja timah. Kemudian sampai karena marah di selidiki seperti itu sampai berani mendudukin Jampitsus. Tapi yang hebat juga, mengapa Jampitsus berani? Siapa yang memerintahkan? Kalau bukan presidennya sendiri yang memerintahkan. Kalau memang mau mengusut itu, kenapa tidak dari dahulu? Ini udah jadi permainan-permainan, ya, sudah tidak bisa memperhatikan rakyat, tapi kepentingan perang elit di atas. Nah, kalau rakyat menunggu sampai kapan akan negara menjadi baik dan kita akan menjadi baik, tidak mungkin. Ya. Rakyat harus sadar bahwa kita menjadi memegang kedaulatan yang tinggi dan harus melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap politik sudah tidak bisa, secara hukum juga tidak bisa. Satu-satunya orang mengatakan kalau mau bisa ya hanya dengan people power. People power pun mereka sudah tahu bagaimana bisa mematikan perlawanan oleh rakyat kepada penguasa. Jadi inilah bencana di negeri kita ini. Ya. Kembali sekarang kalau DPR sudah tidak berguna lagi, ya memang tidak perlu nunggu DPR. Rakyat ayo segera melakukan satu konsolidasi untuk melakukan perlawanan-perlawanan yang walaupun itu sulit. Ya. Sekarang kita lihat kemarin ada berita pembagian IUP ya kepada ormas-ormas, seolah dibagi tambang untuk pemerataan. Ini pemerataan model apa gitu? Kalau memang pemerataan, ini rakyat kebagian dari mana? Apakah ormas itu didirikan hanya untuk menjadi wadah untuk mendapat proyek? Ormas Islam itu didirikan kan tentunya untuk mengoreksi, kalau para ulama mengoreksi kezaliman penguasa, itu kan amal yang paling besar. Jadi jadilah rakyat yang menjadi rakyat yang berjiwa besar ya. Ya. Jangan para elit itu menganggap kesuksesan dunia bisa membeli dunia gitu. Kita ini, kehebatan umat ini tidak bisa dibeli oleh dunia, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diiming-iming oleh ancaman, iming-iming oleh perempuan, iming-iming dan semacamnya. Itu harus menjadi kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, laisa ghinaan kasrotil mal, walakin ghina bin nafs. Kekayaan itu bukan pada kekayaan harta, tapi ada kekayaan jiwa. Nah, tetapi sekarang ini para tokoh ini mau dikasih iming-iming pembagian tambang seperti itu dan menerima. Di mana letak rakyat? Siapa yang membela? Maka disinilah rakyat harus bangkit. Kekacauan demi kekacauan sudah ditunjukkan kepada dari Allah kepada kita sekalian, termasuk masalah IKN yang nampaknya proyek yang suara yang luar biasa, tapi hari ini itu berantakan. Jadi kita tetap berlawan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik mohon kepada perlindungan pada Allah, Allah yang akan memberikan satu peringatan kepada mereka.
Racikan Berita 1.